Dan kita banyak menyaksikan ketika zaman berakhir, maka terjadilah pergolakan-pergolakan. Kita bisa lihat apa yang sudah dijanjikan dalam kitab suci. Akhir dari sebuah zaman, lawan-lawan yang tak kelihatan yang kita anggap sangat berbahaya, yang sangat mematikan, yang sangat mengancam kehidupan kita. Perang, batu, api, gunung berapi. Bahkan kemudian juga kita menyaksikan tsunami, badai, pertempuran, keributan, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian kita menyaksikan gumpalan-gumpalan cerita. Gumpalan-gumpalan yang dihadapi setiap bangsa. Dan kita berpikir itu adalah akhir dari segala-galanya. Padahal mungkin itu hanya akhir dari suatu zaman. Suatu zaman yang dipetakan oleh para saintis dengan melihat kejadian demi kejadian. Dari berbagai peristiwa, maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan trend break. Kita menyaksikan anak-anak muda yang kita kirim sekolah, yang kita minta belajar mendapatkan ilmu-ilmu baru. Mereka kembali dan mereka menerapkan. Mereka melihat apa yang terjadi di dunia yang barangkali tidak kita pahami. Anak-anak muda belajar statistik yang disebut dengan real time. Kita belajar statistik time series. Dan semua itu kemudian disambut dengan keributan-keributan. Kita menyaksikan keresahan dari saudara-saudara kita yang tidak bisa memahami apa yang tengah terjadi. Menghadapi lawan-lawan yang tak kelihatan. Kemudian kita menyaksikan Alvin Toffler. Alvin Toffler mengatakan bahwa suatu ketika dunia industri akan ditinggalkan, masuk ke dunia informasi. Tokoh-tokoh ini semua menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan itu kami. Inilah tokoh yang mengembangkan gelombang pertama teknologi informasi. Yang kita sebut sebagai connectivity. Mesin bertemu dengan mesin. Manusia di seluruh dunia kemudian terhubung. Dan terbentuklah gelombang pertama teknologi informasi. Gelombang pertama dari lamaran Alvin Toffler. Dan mereka mengatakan dunia kamilah itu. Gelombang pertama mencatat sebuah proses keterhubungan kita semua. Kita yang tak saling kenal pun menjadi saling kenal. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi penghancuran dari sistem yang lama. Tiba-tiba semua terhubung dan masuklah kita pada gelombang kedua. Sosial media menghubungkan kita, bahkan menciptakan sesuatu yang membuat kita juga ragu-ragu. Bahkan rasa takut yang besar karena munculnya hoax. Karena munculnya lawan-lawan tak kelihatan. Sampai kemudian masuklah kita pada gelombang berikutnya. Pada gelombang yang ketiga, ini akan lebih berubah lagi. Akan menimbulkan dampak disruption yang sangat besar. Dan disruption itu terjadi karena Internet of tidak ada inklusi usaha, dimotivasi G. Terus yang kedua dijawab, kalau bisnis saya belum mulai, tidak menawi boten gadah kantor. Silakan sah. Berarti kalau nggak punya uang tidak minta PNM. Pagi ini senyum berdiri. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Tangannya ke atas. Nah, terus 2 jam. Oke. Nah, nanti akan silakan duduk kembali. Yang namanya digitalize, yaitu zaman industri 4.0. Oke, materinya ini nama saya siapa? Ya, hari ini bulan Oktober. Saya lahirnya bulan. Nomor WA saya ini seperti di Makalah ada nggak? Yang belum jelas nanti undang saya ke rumah boleh. Tapi ditanggung sendiri, bukan dalam PNRG. Ini websitenya, makalahnya bisa didownload di sini. Dan nanti yang ngirim WA ke saya kasih materinya. Ya, nomor saya silahkan di save, WA ke saya. Siapakah tercepat untuk soal yang kedua ini? Dan pemenangnya adalah Mbak Nuni. Wow, jangan gendong anak tapi cepat buka kabelnya. Nah, di sini salin sama yang belakang. Mbak Eko Wati. Wah, calon pemenang kedua, oke? Istri masuk nomor 2, Friska Margina, pendatang baru zaman ini, oke? Pramesti, ya, ayo jangan kalah sama yang muda ya, oke? Jom yang ketiga jawab, yuk, 1, 2, 3.
Mana yang bukan aplikasi untuk jualan? Mana yang bukan aplikasi untuk jualan? Bukan apa? Blibli, Grab, Tokopedia. Aplikasi untuk jualan. Yuk. Mana yang bukan? Yang bukan, ya. Yang udah yang berikutnya. Sudah? Oke. Ibu nggak ikut? Ibu nggak ikut? Oh, nanti bisa pernah kalau nggak ikut. Nggak ada yang ini HP. Yuk, ikut semuanya. HP-nya taruh dulu. Yuk, sudah? Salaman dengan pasangannya. Yuk. Salaman, ceritakan. Yuk. Mulai ceritakan. Yuk, ceritakan. Ceritakan 5 hal. Kenapa tadi harus berubah? Yuk. Kalau yang tidak cerita, tidak punya motivasi, berdiri ceritakan. 5 hal yang ditulis tadi, ceritakan kepada temannya. Oke. Yuk, ceritakan. Dibaca, diceritakan. Oke. Terus, gantian. Habis yang semua, kemudian yang muda. Satu, untuk anak berapa? 2, pengen dibaca apa? 3, pengen apa? Terus ya. Terus ceritakan terus. Ditambahin kan kalau nggak apa. Sekarang gantian. Salam. Sebagus-bagusnya. Oke, 37 detik. 10 detik sudah. Yuk. Sampai menit. Terus. 20 detik. 3, 2, stop. Ayo, mana? Ayo, mana yang bukan? Satu lagi, satu email. Ya? Siap, 5. An opportunity inside? Is there anything I can do that make the difference? Think about this. And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. Make the move. Make the action. To everybody, to any person, tomorrow is new. And believe one thing, this is also another last advice I want to give you. You have to work very hard, right? Either work for the others or work for yourself. And I choose the way, work for myself. But working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. The DT time, making sure you help others. Because only when the other people are successful, when the other people are happy, you'll be successful, you will be happy.